welcome back to Daily Pelajar. Bersama kami, kelompok 6. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas statistika bivariat materi diagram pencar. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut dengan topik yang lebih spesifik, yaitu regresi linear. Yuk, simak bersama sampai selesai. Sebelum kita lanjut, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Ada Fauzan Ramanda, Mutiara Nur Salsabila, Tasya Alif Tanariosi, Hasna Nadifa Salsabila, Putri Ayu Amalia, dan ada Umar Al-Fatih. Dalam video ini, kami akan membahas beberapa poin utama, yaitu apa tujuan pembelajarannya, pengertian regresi linear, pengertian best fit, hubungan antara regresi linear dengan tren data dan korelasi, apa itu rumus bersama regresi linear, dan juga contoh soal. Selanjutnya, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menggambar persamaan garis regresi linear. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan persamaan garis regresi linear. Yang ketiga, peserta didik mampu menginterpretasikan persamaan garis regresi linear. Regresi linear. Regresi linear adalah sebuah teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen Y berdasarkan nilai dari variabel independen X. Dalam regresi linear, hubungan antara variabel-variabel tersebut ditekati oleh suatu persamaan garis lurus. Oke, selanjutnya adalah best fit. Best fit adalah garis lurus yang mampu menjelaskan persebaran data. Selain itu, garis ini juga berfungsi untuk memperlihatkan kecenderungan tren. Tetapi, dari banyaknya garis yang mungkin hanya ada satu yang paling tepat. Nah, hubungan antara regresi linear dengan tren data dan korelasi adalah regresi linear ini digunakan untuk menemukan garis best fit yang mempresentasikan tren hubungan antar variabel. Korelasi hanya menunjukkan ada atau tidaknya hubungan, sedangkan regresi linear tidak hanya mengidentifikasi hubungan, tetapi juga memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Nah, selanjutnya rumus persamaan regresi, yaitu Y topi sama dengan A ditambah B dikali X, yang mana Y topi adalah nilai variabel terikat yang diprediksi, lalu A adalah konstantanya, B itu kemiringan garis regresinya, dan X adalah nilai dari variabel bebasnya. Nah, terus ada rumus mencari B. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Yang mana B itu adalah kemiringan garis regresinya, N adalah banyaknya sampel, dan sigma XY adalah variabel X dan Y yang telah dikali. Lalu sigma X adalah jumlah variabel X, sigma Y adalah jumlah variabel Y, dan sigma X kuadrat adalah jumlah variabel X yang dikuadratkan. Selanjutnya, rumus mencari A. A sama dengan Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata. A adalah konstantanya, Y rata-rata adalah rata-rata dari jumlah variabel Y, B adalah kemiringan garis regresinya, dan X rata-rata adalah rata-rata dari jumlah variabel X. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, diberikan tabel yang berisikan korelasi waktu bermain sosmed dengan nilai hasil belajar matematika. Banyak data dari 1 hingga 40. Nah, soalannya adalah yang A, tentukan persamaan garis regresinya, dan B, jika waktu seseorang dalam bermain sosial media adalah 9 jam, maka berapakah nilai belajar matematikanya? Kita langsung ke pembahasan soalnya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah menggambar diagram pencar beserta best fit-nya. Kita pindahkan nilai-nilai yang ada di tabel sebelumnya ke diagram pencar sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam tabel. Selanjutnya, kita buat tabel tambahan terlebih dahulu. Nah, kita buat kolom baru di samping kolom variabel Y, yakni kolom X, Y. Jadi, perkalian antara
variabel X dikalikan dengan variabel Y hingga data ke-40. Selanjutnya, buat kolom di samping kolom XY, yakni kolom variabel X kuadrat, yang berisikan nilai variabel X yang dikuadratkan. Lalu, buat baris tambahan di bawah ini pada data ke-40, yakni berisikan dengan jumlah dari masing-masing variabel. Ini variabel X, variabel Y, variabel XY, dan variabel X kuadrat. Selanjutnya kita tentukan rata-rata variabel X dan rata-rata variabel Y terlebih dahulu. Dari tabel sebelumnya, kita sudah melihat jumlah dari masing-masing variabel. Nah, jumlah variabel X adalah 202, jumlah variabel Y adalah 3406, jumlah variabel XY adalah 17089, dan variabel X kuadrat adalah 1096. Nah, untuk mencari rata-rata variabel X, yakni X rata-rata sama dengan 202 dibagi 40, atau jumlah dari variabel X dibagi banyaknya data. Nah, menghasilkan nilai rata-rata X yakni 5,050. Selanjutnya kita cari rata-rata nilai Y dengan membagi antara jumlah variabel Y dengan banyaknya data, yakni 3406 dibagi 40 mendapatkan nilai 85,180. Selanjutnya kita menentukan nilai B. Nah, dari slide sebelumnya kita sudah mengetahui rumus dari B-nya ini. Kita tinggal memasukkan nilai-nilainya saja. Jadi B sama dengan 40 dikali 17.089 dikurang 202 dikali 3.406 dibagi 40 dikali 1096 dikurang 202 dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah minus 4.452 dibagi 3.036. Nah, jadi B memiliki nilai minus 1,466. Setelah kita mencari nilai B, selanjutnya kita akan mencari nilai A. A memiliki rumus yakni rata-rata variabel Y dikurang B dikali rata-rata variabel X. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya saja. A sama dengan 85,150 dikurang minus 1,466 dikali 5,050. Jadi A memiliki hasil yakni 92,553. Nah, maka persamaan reaksinya dapat ditentukan dengan Y topi. Y topi memiliki rumus yakni A plus B kali X. Jadi, Y topi sama dengan 92,553 plus minus 1,466 dikali X. Atau lebih simpelnya, Y topi sama dengan 92,553 dikurangi 1,466 dikali X. Selanjutnya, di sini ada pembahasan untuk soal yang C. Jika diketahui waktu seorang siswa dalam menggunakan sosmed adalah 9 jam, maka berapa nilai belajar matematikanya? Sudah diketahui persamaan garis regresinya, yaitu Y topi sama dengan 92,553 min 1,466 dikali X. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan angka nilai dari X-nya. Di sini kita sudah mengetahui nilai X-nya yaitu 9 jam. Maka kita masukkan dalam persamaan garis regresinya, yaitu Y topi sama dengan 92,553 min 1,466 dikali 9 sama dengan 92,553 min 13,149. Hasilnya 79,359. Jadi, jika
Jika waktu perorangan dalam menggunakan sosmed adalah 9 jam, maka perkiraan nilai belajar matematikanya adalah 79,359. Nah, segitu dulu nih pembahasan dari kami tentang regresi linear. Udah kan? Tunggu kami di next video ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Dadah!